rasis. Ya, siapa tidak kenal legenda punk rock Indonesia Superman is Dead? Band punk yang dianggotai Jaring, Bobby, Eka ini telah mendobrak telinga mainstream peminat industri musik Indonesia di tahun 2000-an. Siapa sangka dikala musik mainstream merajai seluruh acara TV, sebuah nama asing di telinga muncul menyelinap masuk chart acara musik televisi lewat lagu cadas beraroma punk kental Kuta Rock City lewat label Sony Music. Namun sebelum Superman is Dead mesra dengan Sony Music, tahukah kalian bahwa Superman is Dead tidak mulus dalam perjalanan karirnya? Di mana saat itu, Superman is Dead pernah dicap rasis oleh punk Jawa karena mereka difitnah tidak mau bergaul dengan orang Jawa dan memilih bule atau orang sedaerahnya untuk bergaul, dan yang lebih keji, tuduhan terhadap Jaring punya tato Fak Java di punggungnya di video klip White Town. Kemarahan punk Jawa memuncak di konser dorama yang diadakan di Surabaya. Saat mereka tampil, mereka diteriaki bajingan, brengsek, jancuk, dan umpatan kotor lainnya. Sampai mereka pun dilempari botol berisi air kencing, plastik berisi kotoran manusia, dan batu-batu yang berterbangan ke arah panggung. Namun fitnahan itu lama-lama hilang, dan mereka sudah bertemu dengan orang yang menfitnah keji tersebut, sudah meminta maaf, dan Superman is Dead melawan fitnahan tersebut dengan cara berfoto setengah telanjang melihatkan seluruh tato di badan mereka, untuk menepis tuduhan tato Fak Java. Kembali lagi, saat Superman is Dead masuk label bersama Sony Music. Tak dipungkiri kala itu, saya yang masih duduk di bangku SD pun terpesona melihat hal asing yang saya tonton di televisi waktu itu. Adrenalin, saya ikut terpacu saat saya mendengar irama drum, gitar, dan bass yang begitu cepat. Idola baru telah tiba, Superman is Dead namanya. Selain musik, attitude dan gaya fashionnya saat itu benar-benar menghipnotis anak muda. Dasi merah dan kemeja hitam menjadi andalan anak-anak muda karena meniru sang idola baru Superman is Dead. Walau album pertama bersama mayor label Kuta Rock City terkesan ala kadarnya, dari segi sound sangat kurang. Hal itu tak lepas dari Jaring yang saat itu benar-benar baru kenal persisnya dipaksa kenal dengan metronom, terdengar jelas tempo drum yang di luar tempo. Dan mereka masa itu benar-benar masih urakan maunya main musik keras, cepat, teriak dan bersenang-senang. Tapi tak disangka album Kuta Rock City jadi tonggak awal kesuksesan band ini. Namun semua tak selalu berjalan mulus, dengan masuknya Superman is Dead di dalam Sony Music Indonesia membuat sebagian golongan anak punk mempermasalahkan Superman is Dead masuk major label. Karena dianggap merendahkan punk yang identik anti kemapanan, Superman is Dead disebut sebagai pengkhianat punk karena telah sell out. Padahal 20 tahun sebelum Superman is Dead masuk label ada dedengkot punk seperti Rancid, Ramones, Blink-182, dan band punk luar negeri lainnya. Tetapi kontradiksi arti punk belum cukup membuat komunitas punk lega mereka tetap berapi-api menyebut dan meneriaki Superman is Dead band pengkhianat. Konser di medan panggung dibakar sampai lebih parahnya para personil dikejar-kejar masa punk sampai hotel. Namun seiring berjalannya waktu Superman is Dead malah melejit di industri musik Indonesia saat itu. Wajah mereka riwariwi di acara musik televisi, dan antusias penggemar Superman is Dead mulai muncul di konser-konser offline Superman is Dead. Selanjutnya, di saat karir Superman is Dead sedang naik seiring berjalannya waktu, masalah lain muncul. Kali ini mereka dicap sosok yang miskin moral. Hal itu karena Superman is Dead seringkali meminta rider membawakan bir. Superman is Dead juga sering membawa bir ke atas panggung. Hal ini menyebabkan masyarakat umum sampai para artis lain menganggap Superman is Dead menyimpang dari pakem-pakem nilai moral. Di sebagian dari mereka menganggap Superman is Dead belum pantas naik karirnya. Namun para personel Superman is Dead menganggap hal tersebut biasa, dan ini hal jujur dan tidak munafik. Itulah keseharian para personel Superman is Dead yang sudah menjadi kebiasaan. Silahkan nilai isu miskin moral itu dengan para personel Superman is Dead yang suka minum alkohol dan mencoba menyelamatkan tanah kelahirannya lewat gerakan Bali Tolak Reklamasi. Ini menegaskan bahwa Superman is Dead di samping tuduhan moral mereka adalah anak bangsa yang perlu dicontoh dengan movement pergerakan aktivisme sosial yang mereka lakukan adalah hal positif yang membantah dengan sendirinya pernyataan miskin moral.